وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. Nabi Musa mengatakan, seandainya kalian semua kufur, tidak menyembah Allah, tidak percaya Allah, seandainya kalian semua kufur dan semua orang yang ada di bumi ini kufur, tidak ada satupun yang menyembah Allah. Ini besok-besok detik-detik hari kiamat. Seandainya orang di bumi ini tak ada satupun yang beriman kepada Allah, semua kufur, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan makhluk dan maha terpuji. Jadi seandainya tidak ada satupun orang yang beriman, maka itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Jadi kita nyembah Allah itu bukan karena memuliakan Allah. Allah tanpa kita sembah itu sudah mulia. Allah tanpa kita sembah sudah kuasa. Allah tanpa kita sembah sudah agung. Allah tanpa kita sembah maha segalanya. Iku jenenge laghaniyun. Baru laghaniyun tok, belum hamid. Itu laghaniyun. Allah tidak butuh makhluk. Makanya dalam ayat yang lain Allah ngendikan ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Manusia, kalian ini adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Kita ini apa yang kita tidak butuh Allah itu dalam konteks apa? Aliran darah kita. Bisakah kita mengendalikan aliran darah kita? Kita berada sekarang karena takut hujan di ruangan yang seperti ini, keringetan kayak bisa nggak kita ngontrol keringat kita? Kita mengendalikan keringat saja nggak bisa. Ini guys goblok ora karu-karuan. Yo nemen aku timbang sampean aja. Sampean ana sing isi sing ning kene dipuojokno wong kaya ngene akeh. Nggih, goblok. Manusia itu tidak bisa mengendalikan sendiri. Manusia itu dalam kendalinya Allah. Darah yang mengalir dalam kendalinya Allah. Keringat yang menetes dalam kendalinya Allah. Bahkan kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, bisakah kita ngontrol untuk pencernaan dibagi ke sini, untuk pencernaan dibagi ke sini, yang jadi tenaga diproses oleh ginjal, kita nggak bisa ngontrol. Buktinya ada orang yang perutnya besar, dia nggak bisa ngontrol. Itu antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua ini butuh Allah. Allah nggak butuh kalian semua. Apa yang kita, ada orang yang merasa hebat, coba naik gunung Bromo, ora usah kelambenan, telanjang, mati nggak kira-kira? Mati. Untuk sekedar hidup saja kita butuh selimut coba. Masya Allah, ternyata kita ini insan dhaif. Kita ini manusia, makhluk yang sangat lemah. Ya ora yo ngene iku atimu sing sombong. Merasa seperti ini itu hanya hatimu yang sombong. Iku nek wis digawe Gusti Allah blek, ya kamu enggak bisa apa. Manusia itu tidak bisa mengendalikan apapun.
Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian ini adalah butuh, sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah tidak butuh kalian. Seandainya tidak ada satupun orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak ada satupun orang yang mau menyembah Allah, maka itu tidak mempengaruhi keagungan Allah, tidak mempengaruhi kemuliaan Allah sedikit pun. Kemuliaan Allah tidak berkurang. Allah tetap Tuhan, Allah tetap kuasa, Allah tetap agung, Allah tetap mulia. Lah terus gunanya awake iki ibadah kanggo apa? Semua yang dilakukan hamba, semua yang dilakukan makhluk dalam peribadatannya kepada Allah, memuji kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah, semua kembali kepada makhluk itu sendiri. Ketika kita berbuat baik, maka Allah akan membalas baik. Ketika kita berbuat buruk, maka Allah membalas buruk. Berarti kita melakukan amal soleh ini bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Wallahu la ghaniyun hamid. Jadi Rasul itu punya proses, ajak-ajak untuk bertauhid, menyembah Allah itu punya proses. Seperti Nabi Musa, ini ada yang beriman, ada yang kufur. Ada yang menerima, ada yang menolak. Begitu juga kita, ketika kita mengajak kepada kebaikan, pasti ada yang menerima, juga ada yang menolak. Kira-kira banyak mana yang menerima dan menolak? Yo karek wonge. Kita itu nggak punya kekuasaan apa-apa, kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk menjadikan orang taat dan nurut sama kebenaran. Kanjeng Nabi sing wis mesti bener ae, Nabi Musa sing wis mesti bener ae, iku jek ditolak karo kaume. Apa nek sampeyan sing akeh salahe? Ayo to ngaji, ayo to ibadah, ayo to alah kaya apik-apik aja. Ndek biyen lho piye gak ya padha wae. Lho dieling-eling jaman ndek biyen. Lho iku ra ndek biyen, saiki gak alah urung kok. Ngene iki kita itu dalam pengawasan banyak orang loh. Nah makanya kita sadar, kita ridho, kita ikhlas bahwa orang itu nggak harus nurut sama kita, tapi orang harus nurut sama kebenaran. Orang itu nggak harus nurut sama kita, tapi orang itu harus nurut sama kebenaran. Cak Win duwe musola bangun, ning kene ana musola liyane bangun. Wong nyumbang musola dimanapun itu benar. Nyumbang dimanapun itu benar. Tapi nek Cak Win lho aku tanggane sampeyan mestine yo nyumbang musolaku, lah apa kok nyumbang ado-ado. Nah, itu jenenge ora nurut Cak Win, bukan tidak nurut pada kebenaran. Paham maksudnya? Loh, nyumbang ning ndi ra oleh. Tapi omahe edek Cak Win, musola sing dibangun edek ngene Cak Win, tapi ana wong nyumbang musola adoh. Nyumbang musola adoh iku bener napa kleru? Bener, selama nyumbang untuk pembangunan lillahi kalimatillah bener. Dene gak nurut karo Cak Win iku ora kok gak nurut karo agama. Dhek nurut karo agama, cuma gak nurut karo Cak Win. Bawa titik korupsi, bawa dia apa kan akeh to kasuse. Paham maksudnya nggih? Jadi kita yang kita bela itu bukan diri kita. Yang kita bela adalah kebenaran. Kalau orang melakukan kebenaran selesai. Entah dia nurut sama kita, entah tidak, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang-kadang ya jenenge wong iki duwe hazun nafsi. Wong iki duwe nafsu sing kepingin ditiru. Jadi sebenarnya ngeten kiai, ustaz, ketika ingin ditiru, ketika ingin jadi qudwah, itu salah besar. Sampean mendidik anak kita, mendidik umat itu untuk taat kepada Allah dan Rasul, titik. Untuk mengidolakan Allah dan Rasul, titik. Kalau kita punya hazun nafsi untuk mengidolakan kita, repot. Untuk hazun nafsi. Lah terus fungsinya ustaz karo kiai apa kok gak oleh terok kiai, gak oleh nurut ustaz ngene lho. Yo kakak pembina ngono wae. Cara pramuka anu kakak pembina. Kakak pembina kadang-kadang yo akeh klerune to kakak pembina ngoten niku. Nggih, sing wajib kita ikuti adalah Allah dan Rasulnya.
Mulane dene gak nurut karo kowe, kok cek bener ya ora apa-apa, sing penting sing dilakoni bener. Jadi Rasul ketika mengajak umatnya itu ada yang menerima, ada yang menolak. Nabi Musa juga sama. Sampai nek ndelok ucapan Nabi Musa kan ekstrim dong. Wis tolah we ora gelem nyembah Gusti Allah ora apa-apa. Gusti Allah tetep pangeran. Wis kabeh nang ora percaya karo Allah ora apa-apa. Gusti Allah tetep pangeran. Nah, ini wis ekstrim to iki. Seandainya tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang menyembah Allah, Allah tetap pangeran. Sedangkan kita seberapa sombong diri kita, ternyata kita adalah al-fuqara'u ilallah. Kita ini adalah makhluk yang lemah yang selalu butuh Allah. Gak butuh Allah piye? Kita itu butuh tempat. Duduk butuh tempat gak? Sing mbok jungo iku nggone sapa? Bumine sapa? Melayu, manggon, wis akrabe ning awang-awang. Lha iku awang-awange sapa? Allah. Lah nek kowe iku rumangsa kuwasa, jajal gawe bumi dhewe, gawe awang dhewe, rasah melibatkan Allah. Dengan kita tidak menyembah Allah, tidak mengurangi kehormatan Allah sedikit pun, tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Kalau kita tahu seperti itu, apa alasan kita untuk malas beribadah? Kalau kita tahu bahwa Allah tanpa kita sembah tetap mulia, yang butuh amal ibadah itu kita, bukan Allah. Berarti yang kita lakukan dari semua kebaikan ini adalah untuk diri kita. Kita nyembah Allah, kita puasa, kita sholat, kita berderma, kita sedekah, semua itu untuk Allah. Ketoke, tapi hakikatnya akan kembali kepada diri kita. Kalau tahu seperti itu, terus alasan kita untuk tidak semangat beribadah apa? Coba. Kurang piyene Gusti Allah long ibadah ya bobok dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Nah, yo, kita ketika haus kita butuh apa? Air. Adakah manusia yang bisa menciptakan air? Piye carane kamu menciptakan air apa? Zat ini dicampur zat ini jadi apa? Lah zatnya itu dari siapa? Kita kalau haus kita butuh air. Enggak ada air kita mati. Kita lemah. Ternyata kita hanya butuh satu teguk air. Makanya Harun ar-Rasyid pernah minta wejangan kepada salah satu Sultanul Auliya. Coba aku ini diwejang. Hai Harun ar-Rasyid, seandainya engkau punya kerajaan, kemudian kekayaanmu melimpah, kerajaanmu penuh, kamu berada di gurun Sahara, di gurun pasir, kemudian kamu butuh air, seandainya tidak ada satu gelas air yang kamu minum, kamu akan mati. Kamu akan mati. Lebih milih mana? Hai Harun, kamu tak kasih satu gelas air ini, tapi syaratnya separuh kerajaanmu aku minta. Kira-kira dikasih atau tidak? Luwih apik mati apa kehilangan separuh kerajaan? Separuh, enggak apa-apa. Yang penting saya hidup. Urusanku kerajaan tak rebut maneh kan urusan guri. Yang penting aku hidup. Oke. Setelah itu kamu tidak bisa buang air besar. Ora iso ngising. Neng gurun pasir ora ana wong sing iso nyembuhno, sing iso nyembuhno iku sing ngerti carane aku. Kerajaanmu tinggal separuh, sing separuh tak jaluk, kok nek ngerbokekne langsung iso ngising. Langsung bisa buang air besar. Kira-kira dikasih enggak? Dikasih. Apa yang aku sombongkan, kata Harun ar-Rasyid? Ternyata kerajaanmu tidak lebih dari senilai buang air besar kotoran dan senilai satu teguk air. Yo, gak Pak Yayo wong aku saiki yo duwe Innova, penggaweanku yo jelas, mbok piye-piye lah ya oke. Gusti Allah nek gawe wong melarat dadak iku ora gampang dalan, ora kangelan dalan. Winginane ana sing kecemplung Innovane kecemplung banjir ya akeh kok. Sak omahe ambruk barang ya akeh. Ana wong sugih melarat dadak ya ono. Ana wong melarat terus sugih dadak ya ono. Sudahlah. Kita taat saja kepada Allah.
urusan akhirat nanti wallahu a'lam bishawab. Kita beriman bahwa kita beribadah bukan untuk menambah kekuasaan Allah, kita beribadah bukan untuk menambah kemuliaan Allah, kita beribadah bukan untuk siapa-siapa, termata ibadah itu semua dikembalikan kebaikannya untuk diri kita sendiri. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhi wa 'adi wa samud. Apakah tidak datang kepada kalian cerita-cerita orang-orang sebelum kalian, sebelum Nabi Musa? Mulai dari cerita Nabi Nuh, cerita kaum 'Ad, cerita kaum Samud. Walladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum setelah mereka. La ya'lamuhum illallah. Yang mereka itu tidak ada yang mengetahui hanya Gusti Allah. Jadi sebelum kita ini dulu ada sejarah-sejarah. Kalau Nabi Musa mengatakan, apakah kalian tidak pernah mendengar bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh, bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Soleh, wa ila adin akhahum huda, kaum Nabi Hud dihancurkan oleh Allah. Kurang apa kuat mereka? Loh, kalau kita dibandingkan dengan kaumnya Nabi Musa, kita ini nggak ada apa-apanya loh. Apalagi dibandingkan kaumnya Nabi Nuh, tidak ada apa-apanya kita. Kaumnya Nabi Nuh itu panjangnya itu 90 meter. 90 meter itu sak piro? Ya wis pokoke sak mono kuwi dhuwure gedine. Ku sapine sak piro gedine? Nek sapine cilik sakmene sak kucing ya sak untalan entek ah. Mesti sapi zaman dibiyen otomatis ya besar. Entah pengaruh apa Allah menjadikan kita semakin kecil. Tapi nek bocah saiki tambah gede-gede ya. Ya tambah cilik asline. Tambah cilik. Nggih, kita ini semakin lemah, tapi semakin sombong. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim. Telah datang kepada mereka utusan-utusan Allah dengan membawa bukti-bukti yang jelas tentang keesaan Allah, bukti yang jelas tentang kekuasaan Allah, bahwa makhluk itu membutuhkan Allah. Tapi mereka faraddu aydiyahum fi afwahihim. Mereka meletakkan jari-jarinya, tangan-tangannya di depan mulut mereka seperti ini. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum. Jadi ketika ada Rasul mengatakan sembahlah Allah, kalian ini butuh Tuhan yang kalian sembah, kalian ini diproses seperti ini yang menciptakan Allah, bersyukurlah dengan kekuasaan yang diberikan Allah kepada kalian. Mungkin jawab meneng tora kowe kemana? Meneng tora, inna kafarna bima ursiltum bih. Aku tidak akan pernah percaya, aku kufur, tidak akan pernah percaya dengan apa yang kalian diutus untuknya. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilahi murib. Kami sungguh meragukan di dalam hati kami terhadap ajakan-ajakan kalian. Sungguh hati kami dengan penuh keraguan. Makanya dalam ilmu tauhid pertama, awwalud dini ma'rifatullah. Pertama kali yang wajib diketahui dalam beragama itu adalah ma'rifatullah. Wudu keri, sholat keri, zakat keri. Itu rukun Islam, syahadat, sholat. Itu rukun Islam. Tapi awwalud dini ma'rifatullah. Yang pertama kali kita dalam beragama itu mengenal Allah. Allah sebagai Tuhan. Kowe nyembah Allah karo gak nyembah Allah gak neng bedane, Allah tetap pangeran. Kowe ngakoni nek bumi ciptaane Allah, langit ciptaane Allah, kowe ngakoni Allah tetap Allah pangeran. Umpama kowe gak ngakoni, mbok akoni bumi iki gawenanku, Allah tetap sing gawe bumi. Jadi pengakuan orang lain itu enggak penting bagi Allah. Paham nggih? Misalnya kowe gawe HP, buk rakit-rakit dewe, buk desain-desain dewe, buk apa-apa iki nggonmu terus diakoni Taufik. Kuwi HP-ku, kowe ngono iku kudu guyu apa ora? Lah kuwi wong kafir ya ngono kuwi. Wong ora melu tapi ngakoni.
Allah diakui oleh orang kafir atau tidak, Allah tetap Allah. Makanya awaluddini ma'rifatullah. Sebelum kita syahadat, sebelum kita sholat, sebelum kita apapun, kenalah pada Allah, kenali Allah. Sampai ono ucapan man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, yang mengenal Tuhannya. Perkara hadisnya simpel kaya ngene, terjadi banyak pemahaman. Ana sing pemahaman kaya awak-awake, pemahaman rodok rendah. Mengenal diri kita berarti mengenal apa yang telah Allah ciptakan pada diri kita. Mulai kita tidak bisa mengendalikan tetesan keringat, tidak bisa mengendalikan aliran darah, tidak bisa mengendalikan denyut jantung, tidak bisa mengendalikan paru-paru, tidak bisa mengendalikan, ini semua proses yang Allah ciptakan. Berarti kita makhluk yang lemah. Allah al-qawi, Allah al-ghani. Niku man arrafa rabbahu arrafa man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Oh nek sok yo ora, kowe roh awakmu, kowe roh pangeran. Berarti manunggaling kawula Gusti. Dadi aku ki yo pangeran. Nek kowe roh awakmu, berarti kowe roh pangeran. Kowe roh pengen roh pangeran, yo ndelok aku lah kaya ngono. Ya wis beda-beda. Makanya awaluddini ma'rifatullah. Nabi Musa mengatakan seandainya orang seluruh dunia tidak ada satupun yang menyembah Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaannya Gusti Allah. Tetap kuasa najan sampean gak percaya. Allah tetap pangeran najan ora mbok sembah. Mereka mengatakan inna kafarna bima ursiltum bih. Kami kufur terhadap apa yang kalian diutus untuknya. Wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Dan kami meragukan apa yang kalian ajak kepada kami. Dijawab oleh Rasul, kamu meragukan Allah sebagai Tuhan, afillahi syakkun. Kamu meragukan Allah sebagai Tuhan. Fatiris samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Lah kowe iku manggon ning ndi? Bumi. Kowe ning ngisore apa? Langit. Apa kowe rumangsa tau melu gawe bumi? Kita lahir, bumi sudah ada. Bapak kita lahir, bumi sudah ada. Buyut kita lahir, bumi sudah ada. Canggah, wareng, gantung siwur, udek-udek. Urung cek sak mendur cek akeh. Nabi Adam sampai gedang bosok barang lahir, bumi sudah ada. Manusia pertama sekalipun lahir, bumi sudah ada. Lah kok kowe nyembah grumbul? Grumbul neng ndi panggoke? Bumi sing nyipta sapa? Allah. Makanya dari awal sudah tak kasih mukadimah, ayat yang lain berhubungan dengan antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini adalah makhluk lemah yang sangat butuh terhadap Allah. Sedangkan Allah tidak butuh makhluk. Yad'ukum liyaghfir lakum min dzunubikum. Nah terus Gusti Allah dan ajak-ajak, kawula, kowe iku tak ciptakno aku, kowe nyembah aku. Untuk apa Allah menuntut untuk disembah? Liyaghfir lakum min dzunubikum. Agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian wa yu'akhirakum ila ajalim musamma. Kalau kita melakukan dosa, Allah menunggu agar kita bertobat. Siapa tahu kita bertobat, dosa yang sudah kita lakukan dihapus oleh Allah. Itu fungsinya ibadah. Jadi seperti ini loh sebenarnya. Allah itu punya sifat namanya Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu zat yang mengatur. Jadi sing ngatur jagat raya niki sinten? Allah. Sing ngatur menungso sinten? Allah. Sing dadekno kowe urip sinten? Allah. Sing dadekno kowe iso ambekan sinten? Allah. Sing dadekno kowe iso nulis? Allah. Al-Mudabbir. Cuma kadang manusia itu ingin ruwet. Sehingga karena dia ingin ruwet, dia tidak mendahulukan aturannya Allah, tapi dia kepingin ngatur Allah. Nah, rata-rata wong ruwet iku perkara dhek kakean aturan. Aturan sing digawe awake dhewe. Contoh ngeten. Kalau kita beli televisi,
Televisi dirakit sedemikian rupa, pasti ada tata cara memasang, cara menyalakan dan lain sebagainya. Itu di buku apa jenenge? Buku panduan. Lah, orang yang tidak pernah menciptakan dan tidak membaca buku panduan, kemudian menyalakan televisi ini, apa yang terjadi? Konslet, ruwet, meledak. Wong ora maca buku panduan. Lah aku saiki nek tuku TV ora tau tak waca ki langsung tak copno ya kenek. Saking apale buku panduan nih. Allah memberi buku panduan kita. Tombol-tombol kehidupan kita. Di mana? Al-Qur'an. Kemudian diwujudkan dalam perilakunya manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang disebut dengan hadis. Jadi kalau kita ingin sesuai buku panduan Al-Quran dan hadis, wes colokane yo gampang, gambare yo padang benter, wayahe dipateni yo mati, wayahe dinyalakan yo urip. Karena kita sesuai dengan buku panduan hidup kita. Sepeda motor pabrik gawe ukurannya sakmene, cc-ne sakmene, ukuran mesinnya sakmene, sedemikian rupa dirakit produksi al-khaliqnya Allah. Misal sepeda motor, terus gue mbok atur dhewe, wah ngene iki apa, ngene iki ra genak, ngene iki mesine cc-ne mbok ganti, apane mbok ganti, apa yang terjadi? Ora mancet nyusahno uripmu. Wong jog ae lho, jog sepeda motor. Mbok tipisno ae lho, pegel kok ngene. Apa neh dirubah setere mbok grubah dawa. Alah megelno awak. Lah iku padahal lagi sepeda motor, apa neh totonane urip, totonane Allah. Makane pemberian yang terbaik, totonan sing paling apik niku totonane Gusti Allah. Gusti Allah merintah kita nyembah, ya kita sembah. Untuk apa? Dosa kita diampuni oleh Allah. Kita beribadah bukan untuk Allah, tapi kita beribadah manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kita ikhlas lillahi ta'ala, tapi manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanim mubin. Kamu mengaku-ngaku dapat risalah, membuat aturan-aturan itu tidak lain hanya untuk menghalangi kami menyembah seperti yang disembah oleh bapak-bapak kami. Fa'tuna bisultanim mubin, kalau seperti itu datangkan kepada kami hujjah yang nyata. Akhirnya terus diberikan hujjah. Qalat rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum. Memang kami ini seperti kalian manusia biasa. Tapi walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Tetapi Allah memberi anugerah kepada siapapun yang dikehendaki. Umur oleh podo, lahir dinone podo, tirone podo, tapi anugerah yang diterima beda. Dulur kembar, mripate podo, irunge mirip, wetone podo, hitung rekenek podo hitungane, sing siji pegatan, sing siji ora. Sunate podo, ringkele podo, ringkel manuke, cepet rabine beda. Walakinnallaha yamunnu ala may yasha. Mulane wong kok duwe penyakit iri, berarti ingkar terhadap kekuasaane Allah, anugrahe Allah. Mulane aja geleman duwe iri. Nganan ini apa? Jangan ngiri tapi nganan. Oke. Nganan teman-teman yo gelembang. Enggak, ya urip sing lurus, ya rasa ngiri, ya rasa nganan. Ihdinas siratal mustaqim, ra ono ihdinas siratal nganan, ora ono. Tapi enten ayate wa ashabus shimali. Wow. Nek nganan niku wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim mahdud. Yo bener Cak Win yo. Urip aja ngiri tapi apa ngananmu ashabul yamin. Tapi umpama ora tak dudono ra roh, Dik. Ayate ra roh.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah memberi, memang kamu manusia sama seperti aku, tapi saya seperti ini karena Allah memberi anugerah beda. Loh, tadi saya ditelepon teman saya. Ji kok pengajian ning nggonku? Iya aku getun dek biyen gak mutakhorijin. Roh dadi kiai penake ngono aku dek biyen mutakhorijin lulus nek mondok. Alah kandananmu jaman dek biyen yo angel lah. Mondok 3 tahun aja boyong mempeng boyong nyambut gawe engko cepet sugih. Saiki katok golek gawe kowe. Walakin Allah yamunnu ala may yasha'u min ibadihi. Jangan iri karena Allah memberi anugerah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Beda orang beda, anugerahnya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saudara kembar pun nasibnya berbeda. Kadang ono sing cerdas, ono sing rodok dedel. Padahal lahir bareng. Terus ciri dukune ora bareng, kacak sak jam ya opo marai. Ora kok iku operasi sesar kok. Operasi sesar kan bareng. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Bahkan kalian menuntut aku untuk menjelaskan hujjah tentang keesaan Allah, tentang kehudanan Allah pun aku tidak akan pernah mampu kecuali itu atas izinnya Gusti Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan bagi Allah orang-orang mukmin harus bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang beriman itu harus punya sifat tawakal. Tawakal niku napa? Tawakal niku berserah diri secara total kepada Allah, itu tawakal. Lah tawakale wong niku ada beda-beda. Ada tawakal orang awam, ada tawakalnya orang-orang khos. Cuma kita nggak usah bahas tawakalnya orang awam, nggak usah bahas tawakalnya orang khos. Engko sampean terus ngerosok awam padahal aslinya sampean rodok khos. Iya, di khos-khosno dhewe. Kadang sampean aslinya wong awam tapi ngekosno dhewe lah. Makanya nggak usah bahas tawakalnya orang awam, nggak usah bahas tawakalnya orang khos. Jadi semua urusan kita serahkan total kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Cara gampangane kene tawakal iku apa? Pasrah. Pasrah. Suatu ketika Rasulullah kedatangan rombongan tamu dari luar Madinah. Sebagian unta ada yang ditambatkan tali di pohon, ada yang ditambatkan, ada yang tidak ditambatkan. Kemudian anak muda ini ketika menghadap Rasulullah ditanya, orang-orang sedang menambatkan tali untanya. Unta kamu tambatkan di mana? Kata Rasulullah. Tamu ini mengatakan, ya Rasulullah, aku serahkan untaku kepada Allah. Jadi aku tidak usah menambatkannya. Kalau engkau mau mendoakan aku, maka untaku akan dijaga oleh Allah. Kak Rasulullah didukani. Pergi, ambil untamu, tambatkan talinya. Itulah tawakal. Jadi banyak orang memahami tawakal dalam arti pasif. Banyak orang memahami tawakal yaitu kepasrahan secara pasif. Sehingga pasif ngerti pasif yo. Pasrah tengok-tengok meneng wae iku lho pasif, tidak ada gerakan. Jangan artikan tawakal itu kepasrahan yang sifatnya pasif sehingga terkesan yang timbul itu bukan tawakal tapi kemalasan. Karena tawakal dengan malas itu jaraknya hanya sehelai rambut. Bedanya itu segari rambut. Gak kerja Mas Santo. Urip niku dermo nglakon. Nek enten nggih kula teduh, mboten enten nggih sabar. Itu kepasrahan dalam arti pasif. Iya, asline wis katok. Yo, lho, katok iso dadi katok ku loro to. Pasrah itu dua. Ada putus asa, ada berserah diri. Misalnya eneng seneng ini ruwet, pikirannya paling ruwet. Wong kok pikirannya ruwet iku ibaratnya padha karo guncangan air yang ada di dalam gelas.
Terus sampean panik, waduh goncang-goncang kok goncang terus, orang arah mari-mari. Lah piye carane goncangan ini selesai? Letakkan gelasnya, sudah. Dia sendirinya akan tenang. Lha iku pasrah. Ciri khas kepasrahan, ciri khas tawakal ini ada ketenangan. Kulo niki pasrah pun pasrah. Lah wong pasrah kok pikirane kok ngalor ngidul gedebak. Kuwi jenenge dudu pasrah. Kuwi jenenge ngoyo ngatur Gusti Allah. Jadi jangan artikan tawakal itu pasrah secara pasif sehingga kamu terkesan apa jenenge malas, terkesan putus asa. Tahu punya hitungan minimalis. Ciri khas orang putus asa itu hitungannya minimalis. Dunya buku daging gopo. Urip dermo ngene. Mbok enteni karo turu mati-mati dhewe. Padahal Ustadz Dinia ini nerango kitab faraid medenteng, Pak. Nek ana ibu meninggal sing oleh waris sapa? Anake jumlahe pira? Donyane sakmene diitung ning Dinia. Hitungannya minimalis ngono, diulang ilmu faraid. Islam mengajarkan ilmu faraid. Kowe mati sing dihitung apa wong rane sing dihitung ilmu faraid. Wong hitungane urip minimalis kok, Dik. Donya ora usah diwarisno apa-apa. Lah nek ngono berarti wong Islam lemah nanti. Wong buktine dalam Islam kawit biyen ilmu faraid diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Lah nek Gusti Allah orang ngekeki wong Islam semangat. Gusti Allah ora ngarah wal rijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, ora ngarah dawuh tentang ilmu faraid. Enggak ngarah dawuh tentang ilmu waris. Ilmu waris iku nunjukno nek wong Islam sugih terus mati bandane eneng sing diwarisno. Lah kowe terus nganggo hitungan minimalis kok. Lah yo ning madrasah dinia diitung ra kaprah, diulang ilmu faraid bareng mati urane sing diwaris. Lah ilmu faraid e ngopo? Lah berarti tawakal itu kepasrahan yang sifatnya aktif. Paham ya? Kepasrahan itu, tawakal itu kepasrahan yang sifatnya aktif, tidak malas. Berarti dia punya kapasitas. Dia tidak sekedar aktif, tapi kapasitasnya diperbesar. Dia tidak sekedar aktif, tidak sekedar kapasitas, tapi dia yakin bahwa diciptakan oleh Allah di dunia sebagai khalifah. Khalifah itu ora sembarangan loh khalifah. Khalifah itu siapa? Khalifah itu orang yang dituntut untuk memimpin dan disertai dengan tanggung jawab. Berarti tawakal gandengannya papat. Tawakal itu kepasrahan yang bersifat aktif, wa ikhtiar, bergerak, kemudian kapasitas, tidak sekedar malas tapi memperbaiki kapasitas. Kemudian kamu sadar kamu ini di alam dunia dijadikan oleh Allah sebagai seorang khalifah. Khalifah itu yo ngatur yo anu. Sing khalifah itu tidak hanya sekedar khalifah, dia memangku tanggung jawab. Jadi iki rangkaiane tawakal. Nah saiki tawakal diatrekno ngene. Pokoke mangan ya Allah, gak mangan ya Allah. Ora apa-apa nek kowe khos. Ya terus nek kaum rebahan ya aja ngono pola pikirmu. Kaum rebahan kaya pikirane wong khos. Tapi kan ada cerita Malik bin Dinar. Iya. Malik bin Dinar suatu saat berjalan. Dia melihat burung. Karena Malik bin Dinar enak-enak mangan roti, tahu-tahu ada burung nyaut rotine. Malik bin Dinar kaget, ada pelajaran apa di dalam burung ini? Dikejar sama Malik bin Dinar burung ini. Ternyata burung ini masuk gua. Ditutne kali Malik bin Dinar, ternyata di situ ada lelaki yang tangannya diborgol, dibelenggu, kemudian didulang karo manuk ki. Rotine kayak engkang. Kemudian terbang burung ini, Malik bin Dinar melepaskan, apa yang terjadi kepadamu? Wahai saudaraku, aku mau haji. Kemudian tertinggal dari rombonganku sehingga aku dirampok
semua hartaku dirampas, kemudian sama perampok ini saya ditaruh di dalam gua ini. Aku berdoa sama Allah, ya Allah aku bertujuan baik, dan nabimu mengatakan bahwa dalam kesulitan engkau berdoa, doamu aku ijabah. Doamu akan diijabah, maka aku berdoa kepadamu, ya Allah selamatkan aku. Sehingga 5 hari ini, wahai Malik bin Dinar, setiap hari ada burung yang mengirimiku roti, sehingga hari ini aku engkau selamatkan. Kemudian berjalan lagi Malik bin Dinar ini sama temannya ini, sampailah di sebuah sumur yang itu berada di padang pasir, yang padang pasir itu tidak ada air, tidak ada apapun, sehingga kedua orang ini nyaris dehidrasi. Apa nek ngarani dehidrasi atau apa? Dehidrasi. Kemudian kedua orang ini melihat, Malik bin Dinar dan orang yang mantan dirampok ini melihat ada burung berterbangan di atas. Dan orang di padang pasir itu tahu kalau ada banyak burung di atas berarti di bawahnya pasti ada air. Dilihat ternyata di situ ada sumur, banyak sekali kidang. Kidang itu, sumur ini airnya naik, diminum oleh kidang. Kemudian Malik bin Dinar dan temannya ke situ datang, ternyata sumurnya sat, maksudnya ya ke bawah airnya. Kaget Malik bin Dinar. Dia bertanya dalam hati, ya Allah, tadi kidang begitu mudahnya minum, tapi aku harus menjulurkan timba untuk mendapatkan air. Ternyata Malik bin Dinar itu dia punya timba dan tali. Gampangannya cara wong touring ngono ke disediani ngene ana timba karo tali. Malik bin Dinar, air ini ke atas karena aku memberikan kidang yang tawakal pasrahnya kepadaku, sedangkan pasrahmu hanya kepada tali dan timba. Jadi beda tawakali kidang karo tawakali Malik bin Dinar. Lah nek karo kowe tambah nemen bedane. Melaku kene mbalen numpak sepeda motor ora nggo dhuwit 10.000 ragu-ragu ki kok nek bocor piye. Ning Bojonegoro ora nggawa tas, ora nggawa apa, iki kok nek eneng apa-apa piye? Tawakalmu kok ning dhuwit saiki. Krasa to Pak Hadi sampean? Tas keri bingung, duit keri bingung, apa ngaji wah gak iso mecel kok ki. Biasanya nek mulai ngaji mecel kok kali duit orang ngerti. Nek Pak Prai ku duit zon kok apa tak bayari. Tawakal. Jadi tawakal itu kepasrahan yang sifatnya 1 aktif, 2 kapasitas, 3 merasa menjadi khalifah, 4 penuh tanggung jawab. Itu yang dinamakan apa? Tawakal. Kalau kita tawakal dibarengi dengan ikhlas, itu yang datang keajaiban. Makanya sebenarnya malam ini, besok malam Selasa kita terangkan bagaimana menggenggam keajaiban. Allah itu memberi keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Cuma jarang orang yang percaya sehingga hidupnya ruwet. Padahal hidup itu sebenarnya oleh Allah sudah dikasih tombol-tombol untuk datangnya keajaiban. Di antaranya tombol yang pertama, alarm yang pertama adalah masalah. Jadi kalau kita diberi masalah oleh Allah, itu tanda hidup kita akan diberi keajaiban. Ada yang punya masalah? Aman. Berarti uripmu ora. Aku iki apa bahas alarm kehidupan kok. Jadi keajaiban itu datang ketika pertama sudah ada tanda-tanda datangnya keajaiban itu. Lah keajaiban itu datang itu ada tanda atau alarmnya. Alarmnya yang pertama adalah masalah. Kalau kamu terlilit hutang hari ini, berarti sebentar lagi kamu akan banyak keajaiban. Mulai amin tau isan. Dia mengurang duwe masalah jere. Saiki kok amin. Kalau hari ini diuji duwe anak kok gatel no ati, itu ada alarm. Berarti Allah akan ngasih keajaiban. Tapi masalahmu selesaikan dulu. Ibaratnya keajaiban datang itu ketika masalah ini, alarm ini kita bisa selesaikan. Itu nanti ayat-ayat setelah ini kita jelaskan Selasa depan.